Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan dan kita guru kita Ustadz Dr. Ahmad Syatibi MAG yang telah hadir di hadapan kita semua. Bapak dan Ibu jamaah kajian tafsir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menghirup udaranya, dan alhamdulillah pula kita sudah bergabung di Zoom meeting pada pagi hari ini untuk melanjutkan kajian kita. Adapun tema kita pada pagi hari ini adalah memasuki surat yang baru, yaitu surat Al-Buruj. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah memiliki PDF-nya, silakan dibuka. Di pertemuan itu pertemuan ke-32 di surat Al-Buruj itu. Baik, untuk menghemat waktu, mari sama-sama kita simak apa yang akan disampaikan oleh guru kita. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan dengan segala hormat. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma kita bersyukur pada Allah dipertemukan kembali. Kita bersyukur lagi diberi kesehatan. Kita bersyukur lagi bisa istiqomah. Ya. Tema kita seperti yang sudah disampaikan tadi, yaitu surat Al-Buruj. Surat Al-Buruj tergolong surat-surat Makkiyah ya, seperti halnya yang sebelumnya gitu. Al-Buruj itu sendiri bentuk jamak dari kata burjun. Burjun itu sesuatu yang kokoh dan menonjol. Gunung, itu kokoh, menonjol tinggi. Maka burjun juga artinya tugu. Kita dulu di lanjutan atau di dasar 3 itu, dasar 1 kali ya, Burju Monas. Tuh gitu. Itu Tugu Monas. Karena dia tinggi, dia menonjol gitu. Burjun. Kemudian burjun juga artinya istana. Oleh karena itu para mufasir nanti akan sama kita lihat kata buruj yang disebut dalam surat ini itu berbagai macam pendapat. Baiklah, kita mulai saja ini. Slide berikutnya, Pak. Ini ayat 1 sampai 9. Sebagaimana biasa bahwa mufasir Wahbah Zuhaili selalu ya metodologi mengelompokkan ayat-ayat Al-Quran. Ayat 1 sampai ayat sekian. Sekian sampai ayat sekian. Itu. Nah, suara apa Pak Jamal? Banyak sekali berisik. Nah, kebetulan dalam surat Al-Buruj si mufasir memberikan kelompok pertama itu ayat 1 sampai 9. Lalu memberikan topik apa itu al-qasam bi asya izom, yaitu sumpah bi asya dengan benda-benda, izom yang besar, ala laknati ashabil ukhdud, karena mau melaknat. Ashab nama dari sahib,
Ashabul ukhdud. Ukhdud artinya parit-parit. Sama dengan Khandaq. Ada perang Khandaq. Usulan dari Salman Al-Farisi. Kita gali aja parit agar musuh tak bisa menyerbu kita. Gitu. Demikian juga ukhdud. Gampangnya lubang. Si A gali lubang. Si B gali lubang. Sekelompok satu kaum gali lubang. Pada mulanya si lubang dimaksud dalam artian fisik. Partai gali lubang. Maka partai itu disebut ashabul ukhdud. Bahkan rezim gali lubang untuk mengubur bangsa umpamanya. Disebut ashabul ukhdud. Peristiwa ini diangkat dan direkam, diceritakan kepada kita oleh Allah dalam rangka banyak mengambil pelajaran. Hubungannya pelajaran kepada orang-orang yang ingkar kebangkitan. Apa maknanya? Tuh Allah mampu gitu kurang lebih. Dia sumpah wassama zatil buruj. Nah, ukhdud ini nanti lebih lengkap diceritakan oleh mufassir. Terjadi di Yaman. Ada pengikut Nabi Isa beragama Nasrani yang masih konsisten dengan ketauhidan. Mereka digaliin lubang oleh penguasa. Maka penguasa saat itu disebut Ashabul Ukhdud. Diisi kayu bakar. Habis itu yang nggak mau melepas imannya ya udah dimasukin ke lubang dibakar. Itu dalam artian fisik dan faktual. Al-Quran yang cerita. Peristiwa kayak begitu di zaman modern ada apa enggak? Oh, kemarin belum lama di Uighur, belum lagi di mana lagi, di Thailand apa di mana itu. Benar-benar dimasukin ke lubang, dituangin bensin, dibakar. Dan masukinnya juga ditembak. Ada yang didorong saja ke bulldozer, bakar terus. Terbayang kita Ashabul Ukhdud. Saat itu juga kayak begitu. Disuruh, dipaksa oleh orang-orang Yahudi untuk ikut agama mereka yang sudah menyimpang. Mereka-mereka yang mukmin, yaitu pengikut Nabi Isa, Nasrani, yang masih berpegang teguh pada ajaran Isa. Disuruh pindah agama. Oke, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama zatil buruj. Demi langit. Demi langitnya sumpah. Kalau sumpah itu kategorinya insya. Insya-nya ghair tolabi. Tidak mengandung tuntutan. Berbeda dengan amr, nahi, istifham, tamani, nida. Insya ghair tolabi. Sumpah. Apa fungsinya? Menguatkan. Bernilai satu taukid. Berarti sudah dipastikan secara balaghi Allah bersumpah memberitahu kepada orang yang mutaraddid terhadap hari kebangkitan. Apa iya ada? Apa iya ada? Wassama'i zatil buruj. Demi langit yang mempunyai gugusan-gugusan. Gugusan artinya kumpulan bintang-bintang. Ada yang seperti luku, disebut bintang luku. Tapi secara ilmiah enak, kita sudah bisa mendapat informasi bintang-bintang, yaitu yang sekarang menjadi ramalan. Ada zodiak, ada Cancer, ada Libra. Itu dia. Allah sumpah.
Artinya Allah menunjukkan kedikdayaannya. Nggak mungkin bintang-bintang itu membentuk gugusan dengan sendirinya, tapi diatur. Rupanya ada keterkaitan dengan kehidupan manusia. Benda-benda langit yang ada, yang Allah ciptakan itu luar biasa. Ada keterkaitan hubungan dengan kehidupan manusia secara khusus dan kehidupan makhluk hidup secara umum. Allah sumpah, was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud, demi hari yang dijanjikan, yaitu hari kiamat. Wa syahidi wa mashhud, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Umum sekali maknanya. Ada orang dibakar itu, ya. Ada yang menyaksikan, ada yang disaksikan. Kalau maksudnya hari kiamat, yaitu syahid, ada yang menyaksikan dan ada juga yang disaksikan. Semuanya adalah bagian dari kekuasaan, kedikdayaan Allah yang diinformasikan pada kita. Baru kutila ashabul ukhdud. Nanti ada keterangan, kalau kata Ibnu Abbas, kata kutila itu maknanya lu'ina, dilaknat ashabul ukhdud. Baik ashabul ukhdud pada saat itu maupun dalam pengertian yang lebih luas, ya dah, lebih luas. Bukan cuma dimasukkan ke dalam lubang, dibakar, lalu itu disebut ashabul ukhdud. Lubang dalam artian yang non fisik juga, ukhdud juga. Maka pelaku-pelakunya disebut ashabul ukhdud. Dia apa tidak? Udah masing-masing udah ahli tafsir itu. An-nari zatil waqud. Ashabul ukhdud itu apa? An-nar, di dalamnya ada api. Karena dimasukin kayu bakar. Api itu zatil waqud. Yang waqud dibakar, ya, bergejolak. Idhum 'alaiha qu'ud, sementara mereka ashabul ukhdud itu duduk menyaksikan. Itu dibakar, mereka penguasa, si pelaku menyaksikan. Menyaksikannya bukan dengan senang, tapi benar-benar menikmati. Itu lihat itu. Berapa banyak orang yang menikmati kezolimannya di sekarang ini. Iya, substansinya orang dibakar zolim. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minin syuhud. Dan mereka terhadap apa yang mereka lakukan buat orang-orang beriman yang dibakar. Syuhud, menyaksikan. Wa mana qaumu minhum, mereka dendam. Dan dendam mereka itu hanya karena mereka iman kepada Allah. Al-Aziz yang maha gagah. Al-Hamid yang maha terpuji. Nah, kita lagi dipertontonkan dendam-dendam serupa, lalu dengan ukhdud yang ada. Kalau dulu ukhdudnya barangkali memang lubang digali di tanah, nah kan penjara juga ukhdud juga. Ya betul tidak? Bakar dengan api dulu, mungkin sekarang bakar tidak dengan api, dengan fitnah. Fitnah salah satu maknanya adalah api. Fitnah artinya panas. Maka kalau difitnah panas apa enggak? Gitu. Bahkan kata kutilah, dibunuh, di sini artinya dilaknat. Di zaman kita juga ada namanya bunuh, tidak dalam artian hakiki. Pembunuhan karakter. Itu luar biasa dahsyat. Ya atau tidak? Pokoknya yang tidak sesuai lah, tidak sejalan dengan alur kekuasaan yang ada, itu dimasukkan ke dalam lubang, dibakar. Bakarnya tidak dalam artian hakiki, walaupun memang ada.
Di kilometer 50 itu dibakar. Tembak itu bahasa Arabnya anar. Maka menembak bahasa Arabnya itlaqun nar. Tuh, nar juga membakar. Oke, kita teruskan. Kenapa mereka melakukan itu? Tak ada lain kecuali dendam. Apa isi dendamnya? Karena mereka beriman. Tuh, cuma itu. Ya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi. Beriman kepada Allah yang gagah, yang terpuji, yang apa? Yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Tuh ditutup. Orang beriman, jangan pada gentar, jangan pada takut. Resiko hidup yang sedang kau alami dan telah engkau alami. Allah tahu semuanya. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Betapapun fakta-fakta sejarah sebagai saksi dikaburkan, dihapus, termasuk rest area-nya dibongkar, umpamanya. Indomaretnya dibongkar, umpamanya. Tuh, kita menjadi terhibur dengan ayat ini. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Ya, slide berikutnya, Pak. Nah, biasa apa-apa kita belajar i'rab, yang di i'rab Al-Qur'an. Wassama zatil buruj, wassama qasam, sumpah. Wa jawabuhu. Nah, ini memberikan informasi di mana ada qasam pasti ada jawab. Kenapa itu? Karena kalau bersumpah itu mengindikasikan ada tanda tanya. Kita juga begitu kalau lagi sumpah. Lah pakai sumpah segala. Ada pertanyaan, emang kenapa? Itu oleh karena itu setiap sumpah dalam psikologis bahasa Arab ditangkap perlu jawab. Wa jawabuhu imma muqaddar. Jawabnya ditakdirkan. Mahzuf, dibuang. Apa itu? Wa huwa latub asunna. Pasti kalian dibangkitkan. Demi langit yang memiliki gugusan-gugusan. Demi. Maka jawabnya latub asunna. Sungguh. Engkau pasti dibangkitkan. Kan memberi informasi Allah sumpah lagi bicara kepada orang yang ingkar kepada kebangkitan. Maka jawab yang ditakdirkan adalah latub asunna. Kalian akan dibangkitkan. Loh, kenapa itu? Kok jawabnya latub asunna? Enggak yang lain. Sebab fenomena kehidupan, sikap hidup, kedurhakaan, kemaksiatan, itu adalah bahasa yang paling canggih, paling fasih, bahwa mereka ingkar kepada kebangkitan. Ingkar kepada bangkitan tidak berdiri sendiri, berarti ingkar kepada kiamat. Ingkar kepada kiamat berarti ingkar kepada bangkitan, ingkar kepada bangkitan berarti ingkar kepada hisab. Maka tingkah laku kedurhakaan kemaksiatan itu kalau dibahasa lisan kan enggak ada balasan. Terus minum aja. Terus berzina. Terus bohong. Terus. Tuh dia ingkar. Enggak ada kok, enggak ada kebangkitan. Enggak ada kok, enggak ada balasan. Maka jawabannya latub asun. Iya, latujzauna. Itu tersirat lagi. Iya, latadkhulunna jahannama. Gitu bisa ditakdirkan. Pasti kalian akan masuk ke jahanam. Au qauluhu ta'ala inna batsya rabbika lasyadid. Batsya kuasa, kedikdayaan. Apa ya ini Indonesianya yang keren itu? Apa oligarki apa itu? Inna batsya rabbika lasyadid. Tuh, jawabnya itu. Menurut pendapat yang lain.
demi langit yang punya gugusan-gugusan. Demi yang berikutnya. Yang pertama berpendapat jawabnya latum asun. Yang kedua, inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya kedikdayaan Tuhanmu maha dahsyat. Waqtara Abu Hayyan ayakunal jawab huwa qauluhu ta'ala. Sementara Imam Abu Hayyan mufassir menurutnya bahwa jawabannya adalah firman Allah Ta'ala yang berbunyi Qutila ashabul ukhdud. Qutila barangkali yang ada dalam pikiran kita dibunuh. Tapi lagi-lagi kata Ibnu Abbas, Qutila artinya dilaknat. Dilaknat. Ashabul ukhdud. Wa huzifatil lam, lamnya dibuang. Takdirnya lakutila sebagai jawaban. Makanya lamnya lam jawab namanya. Berfungsi sebagai taukid. Wa hasuna hazfuha kama hasuna fi qawlihi. Dibuangnya itu bagus. La-nya nggak disebut. Kutila ashabul ukhdud. Nggak pakai la. Dibuang. Itu bagus. Seperti dalam firman-Nya wasyamsi waduhaha. Tsumma qala qad aflaha man zakkaha. Seharusnya lakon dalam jawab. Itu namanya. Fungsinya mempertegas kembali. Wasyamsi waduhaha. Demi matahari dan waktu duha. Terus wal qamari dzatalaha. Dan seterusnya sampai pada qad aflaha man zakkaha. Ai laqad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung. Siapa orang yang membersihkan hak kepada jiwanya. Bersih. Bersih jiwa bagaimana ya? Bersih dari sifat-sifat tercela. Enggak dengki. Enggak dendam. Enggak sombong. Enggak riya. Itu bersih. Dibersihkan. Untung dia. Itu namanya aflaha man zakka. Wa yakunul jawab dalilan ala la'natillah. Jawaban ini yaitu aflaha man zakkaha justru menjadi dalil atau bukti atas laknat Allah. Ala man fa'ala dzalika, kepada orang yang melakukan hal itu, yaitu ingkar kepada kebangkitan. Wa taradahu min rahmatillah. Salah ini, bukan taradahu. Min wa tordihi. Saya ulangi, dalilan ala laknatillah ala man fa'ala dzalika wa tardihi min rahmatillah. Tardi mengusir. Mengusir apa? Rahmat Allah. Jadi perbuatan maksiat di satu sisi adalah kedurhakaan, pada saat yang sama adalah mengusir kasih sayang Allah. Kalau Allah nggak sayang kepada kita, kepada orang-orang yang berbuat dosa, karena dia sendiri yang mengusir. Diusir dengan perbuatannya. Pada pergi kebaikan. Karena perbuatan jahat tidak mengundang kepada kebaikan. Justru sebaliknya. Mengundang kepada kedurhakaan. Kepada kesengsaraan. Korupsi. Itu dia lagi ngundang. Ngundang penjara. Ternyata enggak. Bisa dia tepis. Karena atasannya juga kalau dia di penjara dia nyanyi masuk juga. Atasannya melindungi umpamanya. Nah, proses tindakan melindungi itu juga dia sebenarnya sedang mengundang bahaya nanti di akhirat dan mengusir rahmat Allah. Akhirnya secara nasional sebagai bangsa tindakan yang ada itu memang mengusir rahmat Allah. Akhirnya udah benar-benar terusir. Besok sembako katanya mau ada pajak ya. Pajak.
Tuh, kalau sembako udah kena pajak mau makan apa? Itu kurang lebih. Allah lagi nggak sayang, nggak berpihak. Oke, kita teruskan. Watambihan likufari Quraisy. Dan ini merupakan peringatan bagi kafir Quraisy alladzina yu'zunal mu'minin. Tadi kasusnya di Yaman, zaman Nabi Isa, Ashabul Ukhdud, diceritakan kepada Quraisy agar Quraisy mendapat perhatian, ya, karena mereka menyiksa, menyakiti orang beriman. Liyaftinuhum an dinihim. Apa bentuk siksaannya itu? Yaitu memfitnah agama mereka. Tuh, Islam lagi difitnah. Itu luar biasa ayat Al-Quran. Fitnah. Yang teroris Islam, yang radikal Islam. Oh, yang fundamentalis Islam, semuanya Islam. Padahal kadang-kadang di media sosial di apa itu didata dari mulai Hitler, semuanya nggak ada yang Muslim, yang membantai ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, nggak ada yang Muslim. Tapi terus dihembuskan, itu namanya fitnah. Islam, Islam, Islam. Akhirnya ikut-ikutan. Yang nggak ngerti Islam ngomongnya apa? Islam menghambat kemajuan. Itu fitnah. Orang-orang udah ke bulan masih ngapal Quran aja kerjaannya. Iya, Allah Akbar. Islam bertentangan sama Pancasila. Penghambat. Ya betul tidak? Akhirnya ujung-ujungnya lagi viral. Pilih mana, Islam atau Pancasila? Iya. Aduh, Allahu Akbar. Oke, kita teruskan ini. Liyaftinuhum, untuk menguji, memfitnah mereka tentang agama mereka, ala annahum mal'unun, bahwa mereka itu dilaknat. Paham maksudnya? Jadi orang kafir Quraisy menebarkan berita justru agama Islam itu dilaknat. Sama nggak mas sekarang? Sama persis, sama sebangun. Sama sebangunnya begini, substansinya lihat ya. Iblis bilang kepada Allah, asjudu liman khalaqta tina ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Apa aku harus sujud kepada orang yang kau ciptakan dari tanah? Aku diciptakan dari api, dia dari tanah. Maknanya aku lebih mulia. Tuh, dia udah menebar fitnah itu. Kamu itu jijik dari tanah diciptakan. Maka generasi umat para nabi berikutnya juga persis mensikapi perintah Allah kayak begitu, kayak iblis mensikapi perintah Allah untuk sujud. Mana dia? Abasyarun yahdunana. Ketika dikirim nabi, apa orang model begini yang akan memberikan hidayah kepada kami? Kenapa bukan malaikat saja yang dikirim kepada kami? Ahadzalladzi apa itu? Oh, lupa. Ada Pak Jamal itu, ingat kali. Mahin itu. Huwa mahin. Huwa mahin. Wala yakadu yubin. Wala yakadu yubin. Hampir tidak bisa menjelaskan. Apa model ini? Itu sama substansinya dengan asjudu liman khalaqta tina. Itu. Nah, ini juga kita ketemu. Allah dulu persis cerita Ashabul Ukhdud. Gali lubang, masuk kayu bakar, terus dibakar orang beriman karena dendam. Apa dendamnya? Wa manaqamu illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dendam karena dia nggak mau pindah agama. Akhirnya difitnah. Sekarang juga kayak begitu. Nih dia. Pelajaran bagi Quraisy, alladzina yu'zunal mu'minin liyaftinuhum andinihim ala annahum mal'un. Tuh, diputar balik. Mereka dilaknat.
Mereka yang membunuh kita, bukan kita yang membunuh mereka. Maka dipaksa presiden harus minta maaf. Gitu kurang lebih. Itu lagi balik sejarah bagi mereka kayak balik telapak tangan. Ya bijami'i mashtaraka fihi min ta'zibil mu'minin. Jami artinya serupa. Serupa dengan azab. Serupa dengan azab yang diberikan kepada orang-orang beriman. Wa idza kana qutila jawaban lil qasam, kalau qutila itu adalah jawab qasam, qasam sizatil burud, fa hiya jumlah khabariyah. Jawabnya jumlah khabariyah. Lalu dimaknai jawabnya adalah doa. Doa. Qutila ashabul ukhdud, maka ada mengandung doa. Mudah-mudahan ashabul ukhdud yang mirip dengannya juga kapan saja di mana saja qutila lu'ina dilaknat. Oke, berikutnya apa itu? Fayakunul jawab gairaha. Maka menurut pendapat ini yang dikutip dalam Bahrul Muhit, kalau jawabannya itu adalah kutila, ayat kutila ashabul ukhdud, jawaban dari qasam wassama zatil burud, sementara itu adalah mengandung doa, fayakunul jawab gairaha. Maka jawabannya bukan yang itu dong, yaitu yang paling tepat latub asunna. Iya. Slide berikutnya. Ini apa ini? Wal yaumil mau'ud, demi hari yang dijanjikan. Ai al mau'ud bihi, yang dijanjikan dengannya. Wa huzifa lil ilmi bihi, dibuang bihinya. Kenapa? Karena sudah dimaklum. Wa innama wajaba hazat takdir, takdirnya ada bihi itu pasti, li'annal mau'ud sifat lil yaum, karena mau'ud itu adalah sifat dari al yaum, maka dipastikan ada bihi. Wala budda min an ya'ud minal wasfi ilal mawsuf zikrun. Oleh karena itu sifat ayyaud harus kembali kepada mausuf yang disebut sifatnya mau'ud. Mausufnya yaum. Iya dong. Sifat kembalinya atau hubungannya kepada mausuf. Namanya juga sifat mausuf. Maka dipastikan ada bihi yang dibuang. Qutila ashabul ukhdud. An-nari dhatil waqud. An-nar majrur alal badal. Jadi ayat yang berbunyi qutila ashabul ukhdud, dilaknat orang-orang yang menggali lubang ukhdud. Maksudnya apaan? An-nari dzatil waqud. Sebab lubang itu memang diisi kayu bakar lalu dibakar. Maka dimaksud ukhdud bukan sembarang lubang. Bukan lubang yang untuk kepentingan yang lain. Tapi lubang yang diisi kayu bakar lalu dibakar. Maka an-nari dzatil waqud adalah badal. Iya, majrur alal badal minal ukhdud. Badal istimal. Udah ingat masih badal istimal ya? Apa maksudnya badal istimal? Badal ganti. Ketika ganti itu bagian dari keseluruhan, namanya ba'ad min kul. Al kalimatu salah satu anwa.
Kalimat itu 3 macam. Ismun, itu badal. Dia bagian dari 3. Namanya ba'ad min kul. Istimal, nafa'ani Zaidun. Zaidun, si Zaid benar-benar bermanfaat. Ilmuhu, ilmunya. Ilmunya itu kan meliputi, istimal meliputi. Meliputi apa? Meliputi tubuhnya si Zaid. Di kepala, di telinga, di mata, di hidung, di kaki, di tangan, di perut. Nggak bisa dipisahkan ilmu itu. Itu namanya istimal. Kutila ashabul ukhdud. Ukhdudi. Dilaknat. Orang-orang yang pada gali lubang. Ukhdudi. Apa itu? An-nari datil wakud. Yaitu yang menyalakan api. Berkobar-kobar. Itu kalau lubangnya 1 hektar, 100 meter kah, semuanya penuh kayu bakar, dibakar maka semuanya penuh api. Nggak ada bagian yang nggak penuh api. Itu yang dikandung oleh namanya badal istimal. Ya, al-balaghah. Wa syahidi wa mashhud bainahuma jinas istiqaq. Sama-sama dari syahidah. Syahid menyaksikan. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi. Bersaksi seperti ngelihat TV. Paham? Sepak bola. Menang 3-0. Kemarin saya nonton. Bahasa Arabnya saya menyaksikan. Apa yang terjadi di lapangan. Dari yang kecil sampai yang besar. Itu dia menyaksikan. Apa yang disaksikan? Peristiwa. Peristiwa apa yang terjadi di lapangan sepak bola? Maka kata yang mengandung makna kayak begitu dipakai dalam rangka bersyahadat. Yang menandakan seseorang menerima Allah sebagai Tuhan. Asyhadu. Aku bersaksi. Tuh, aku menyaksikan. Apaan yang disaksikan? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, gimana? Kalau tadi sepak bola pakai mata kepala. Kalau la ilaha illallah disaksikannya pakai otak, pakai pikiran. Kita disuruh menyaksikan bersyahadat kayak begitu. Tidak mungkin Allah nggak memberikan instrumen. Dikasih akal. Bagaimana itu? Tuh. Di dedaunan katakan. Hijau. Siapa yang bikin hijau? Ada 2 warna 1 daun. Harganya mahal, dicari. Ya. Kalau Pak Sukoco punya, boleh tuh dibawa ke rumah saya. Nah, di situ menyaksikan ada Tuhan atau tidak? Mungkin dia berwarna sendiri. Belum lagi ikan-ikan di taman laut umpamanya. Luar biasa indah. Menakjubkan. Itu adalah kebesaran Allah. Dan ketika saja dicoba, diuji, tidak mungkin Tuhannya 2. Kalau Tuhannya 2, yang satu bisa jadi mengusulkan sekali-sekali itu matahari terbit di sebelah barat, terbenam di sebelah timur. Bahkan seluruh yang ada di dalam diri kita itu menunjukkan bukan saja adanya Tuhan, tapi kuasanya. Bukan saja ada dan kuasanya, tapi juga esanya. Atas dasar itu, maka kita ikrar asyhadu. Aku bersaksi. Tak ada Tuhan selain Allah. Esa. Kalau saja 2, bisa jadi ada 1 generasi dibikin oleh Allah, matanya 3. Matanya 4. Hidungnya 2 umpamanya. Nah, itu yang tak dipikirkan. Padahal kalau digunakan pikiran sampai ke titik itu. Namun dia diam. Kalau dalam kajian balaghah tuh mukhotob kayak begitu namanya munkir kaghairil munkir. Maka Allah ngasih tahu tentang keesaannya kepada orang kayak begitu udah nggak perlu pakai sumpah, nggak perlu pakai taukid.
wa ilahukum ilahu wahid. Allahu ahad. Lam yalid, lam yulad, lam yakul lahu. Nggak ada taukid. Oke, ini jinas istiqaq. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Ta'kidul madah. Ini kemarin udah belajar ya. Apa udah sampai? Sedang ya. Ta'kidul madah bima yusbihu zam. Udah klaim. Mentakkid pujian dengan yang mirip celaan. Dijelaskan ka'annahu yaqul, seolah Allah berkata la jarama lahum illa imanuhum billah. Ini segini aja. Tak ada dosa pada mereka orang beriman. Pujian apa celaan? Pujian. Illa cuma atau hanya, tuh jadi mirip celaan. Imanuhum billah. Iman mereka. Ternyata pujian juga. Iman kan terpuji. Nah itu yang namanya ta'kidul madah bima yusbihu zam. Orang itu dermawan. Cuma nggak ada sisa harta sedikit pun di rumahnya. Tuh dikira mau mencela. Ataunya muji lagi. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Maka diformulasikan oleh si mufasir ka'annahu yaqul la jarama lahum. Tuh wa ma naqamu minhum dibahasakan supaya bisa dipaham la jarama lahum. Kalau tanpa itu boleh kita maknai tidak ada perbuatan yang membuat mereka harus dendam. Dendam kan biasanya perbuatan buruk. Tapi kalau itu tidak ada, itu namanya pujian. Illa ayyuminu billahil azizil hamid. Kecuali mereka cuma iman kepada Allah. Iman kepada Allah kan pujian. Tapi dahulu oleh cuma. Iya, ta'kidul madah bima yusbihu zam. Itu nggak usah nggak usah dirinci. Apa sebab? Semakin dijelaskan semakin bingung. Jadinya udah saya bagi kebingungan banyak-banyak, dikit aja lah. Itu juga udah lumayan gitu kurang lebih. Mana Pak Sukoco? Oke, kita teruskan. Wa hadhihi mafkharah uzma. Jadi ayat wa manakum minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid ini adalah tempat berbangga yang paling besar. Paham maksudnya? Jadi di penjara karena iman, bangga. Bangga. Jauh lebih mulia ketimbang di penjara karena korupsi. Ya atau tidak? Maka pada saat itu bisa kita duga pikiran yang bersangkutan itu adanya pada Allah. Senang. Dibully semakin senang. Boleh secara individu kita. Ada orang baik di tengah masyarakat, termasuk kita. Karena satu dan lain hal, dituduh telah selingkuh. Rame di tengah masyarakat. Ya atau tidak? Sedih apa tertawa? Itu ya. Sama sekali kita nggak berbuat itu karena ada tujuan untuk membuli, katakan menjatuhkan. Tersebar berita. Kemarin saya ketemu di hotel sama dia. Tersebar berita. Ya atau tidak? Senang apa enggak? Udah, saya nggak usah jawab. Kita nggak usah jawab. Oke. Itu dia yang ditangkap oleh mufasir, sampaikan kepada kita wa manakum minhum illa yu'minu billahil azizil hamid. Ini mafkharah uzma, tempat kebanggaan yang luar biasa. Ketika kita mengalami seperti itu, dipastikan bangga kita.
Dituduh korupsi padahal enggak, bangga. Bangga. Oke. Apa sebab? Sebab nanti dipanggil kita, dibuktikan. Bohong. Tuh akhirnya berpulang kepada orang yang menuduh. Oke, kita teruskan. Wa huwa dia. Al-Aziz Al-Hamid. Sighah mubalaghah. Aziz artinya banyak. Ada hadis namanya hadis aziz, jarang. Kalau dalam konteks bahwa aziz artinya gagah, kemudian makna lainnya adalah jarang, harus mampu ditalik benang merahnya. Orang gagah kayak dia itu langka. Tuh nyambung jadi. Aziz juga artinya mulia. Tuh. Karena gagahnya positif, jadi mulia apa enggak? Maka maknanya mulia. Tapi dalam konteks ini, Allah gagah. Apa yang dilakukan dengan kegagahannya, betapapun menurut akal pikiran kita itu negatif, tapi tidak ada perbuatan Allah yang negatif. Semuanya terpuji. Hamid. Hamid. Amat sangat terpuji. Oke. Al-mau'ud wa mashhud al-ukhdud wa qud saja murassa wa huwa tawafuqul fawasil, yaitu kesesuaian huruf akhir muraat li ru'usil ayat, karena menserasikan, menjaga menserasikan awalnya ayatnya. Iya, silakan berikutnya Pak Jamal. Al-mufradat. Nah, ini nih. Al-buruj manazilul kawakib al-isnai asyar. Buruj adalah poros, ya. Manazil dari nazalah. Tempat turun, tempat beredar. Manazil jamak tempat-tempat. Berputar beredarnya kawakib. Kawakib ini bintang. Al-isnai asyar, yang 12. Tuh. Apa itu? Wakilah, ada lagi yang bilang al-buruj an-nujum al-izam. Bintang-bintang yang gede. Jam'u barjin, burjin. Burj. Ya. Di mana itu? Di Qatar apa di Kuwait apa di mana itu ada menara tertinggi di dunia. Namanya Burjul Khalifah. Wa huwal hisn. Hisnun. Hisnun itu artinya benteng. Udah kebayang benteng itu. Ada tembok Cina, benteng. Jadi kalau ada musuh mau menyerang, yang pertama kali dilihat ya benteng. Maka benteng disebut burj karena dia yang paling menonjol. Oke. Awil qasr. Burj artinya qasr, al-ali, istana yang tinggi. Kita ke Arab waktu haji diajak keliling sama teman. Ada satu bukit setengah gunung lah. Oh, itu istana raja paling menonjol. Dia kalau ke sana katanya pakai helikopter. Walaupun ada jalan menuju puncak sana, jalan mobil. Itu juga burj, istana. Oke. Iya. Au manzilul kawakib, atau tempat beredarnya bintang. Sumiat burujan li zuhuriha. Semua itu disebut buruj karena menonjolnya. Wal buruj alal maknal awal. Buruj menurut maknanya yang pertama yaitu isna asyara burjan. 12 gugusan bintang-bintang lil kawakib as-sayyarah. Tuh, sayyarah yang berjalan, beredar, berputar. Tasirus syamsu masalan fi kulli wahid minha syahrun. Di mana dia berjalan mengelilingi matahari
fi kulli wahid minha syahran. Satu putaran 1 bulan. Wa yasirul qamar, saya cuma menerjemahkan ya, saya nggak punya ilmunya ini. Wa yasirul qamar, sementara bulan yasir berjalan, fi kulli wahid minha, 1 putaran, yaumain 2 hari, wasulus yaum, dan 1/3 hari. 2/3, 2 bukan 2/3, 2 1/3 hari. Fadzalika sama niat wa isruna manzilah. Itu memberikan informasi bahwa ada 28 putaran atau manzilah, yaitu poros. Apa itu? Wa yastatiru lailatain. Dan tersembunyi, artinya nggak kelihatan, itu yakhfa lailatain, 2 hari. Ya, saya nggak tahu maksudnya itu. Baru kemudian sitah min burujis syamsi syamala khatil istiwa. 6 gugus matahari itu syamala khatil, sebelah utara. Ya, utara khatulistiwa. Wasittat fi janubihi, dan 6 lagi, 6 gugusan itu di sebelah selatan. Ammal lati fi syamalihi, yang di sebelah utara, fahiyal hamlu. Ini yang mana yang artinya nanti ada itunya, ada gambarnya. Fahiyal hamlu. Ini apa artinya saya nggak tahu. Ada bintang-bintang yang sudah kita kenal itu. Cuman yang artinya Taurus apakah al-hamlu, saya belum sempat mencocokkannya. Nama-nama zodiak ini Ustaz ya? Apa yang rasi bintang itu ya? Oh, benar. Benar itu. Ada Scorpio, ada Leo, ada itu dia buruj itu. Wasaur tuh, saur. Nanti ada akrob kan kalau saroton tuh. Ya, asaur. Saur itu sendiri banteng. Jauza. Nah, ini ada nama tersendiri. Saroton tuh. Asad. Ya. Asad apa Bu bintang yang lambangnya Asad itu? Leo ya. Ya, terus sumbulah. Ini. Jadi bentuk gugusannya menyerupai gambar-gambar ini gitu. Amal latifi janubihi, yang di sebelah selatan, 6 lagi, fahiyal mizan. Tuh ada timbangan. Saya paling sebel sama bintang-bintang yang sudah dipelintir-pelintir. Wal akrab tuh kalajengking. Wal qaus busur. Wal jaddi, wad dalwi ember. Wal hut ikan hut. Apa ini? Tuqta'u syamsu salasah al-ula asyamaliyah fi salasati asyhur. Matahari melewati 3 yang pertama di sebelah utara selama 3 bulan. Hiya faslur rabi, lalu menimbulkan musim gugur. Awalnya 21 Maret. Watak ta'usalah asalnya, dan matahari yang menggunting ya, artinya melewati 3 gugusan tadi buruj. Yang kedua itu selama 3 bulan yang lain, yaitu faslus shaif, musim panas, mulai dari tanggal 21 Juni. Ya. Watak ta'usalasa al-ula al-janubiyah, sementara ada gugusan-gugusan yang sebelah di sebelah selatan janub, 3-nya kan ada 6. 3 fi salasat asyhur, 3 bulan. Hiya faslul kharif, yaitu musim semi. Awaluha ini Ustaz. Kalau kharif musim gugur. Kalau topik tadi musim semi. Kharif musim apa? Kharif musim gugur. Kalau yang tadi musim semi. Musim semi habis gugur ya? Kan gugur dulu. Terus semi. Apa semi dulu baru gugur? Iya, kharif yang gugur ya. Oke, kita teruskan. Awaluha 21 September. Otak tong salah sasaniyah al-janubiyah, sementara matahari melewati 3 gugus sebelah
selatan, fi salasati ashur 3 bulan juga, hiya faslus syita, musim hujan. Awaluha mulai dari 22 kanun awal dari Desember. Oh, tafsir Maroki. Ya, jadi menarik sekali nih ahli astronomi. Oke, kita teruskan Pak Jamal. Berikutnya. Nah, ini. Wa idza kana al-qasdu bil buruj al-kawakib al-azimah, apabila yang dimaksud dengan buruj pada ayat tadi adalah bintang-bintang yang besar, fahiyallati la yuhsa adaduha, yang tak terhitung jumlahnya, wallati hiya zatu ab'ad ha'ilah 'anil ardi, yang memiliki jarak yang sangat jauh dari bumi. Fa ba'duha la yasilu dawuhu ilal ard, bahkan ada yang cahayanya tak sampai ke bumi, illa ba'da milyun wa nisf sittat dawiyah, kecuali setelah melampaui perjalanan jutaan kali ya, jutaan satuan waktu, jutaan jam, wa nisf sit sana, dan setengah apa ini? Setengah tahun, iya benar, dawiyah, perjalanan cahaya. Itu saking jauhnya. Adapun matahari yang kita nikmati setiap hari, itu cahayanya yang sampai ke bumi, kata para astronom, astrologi maksudnya, yang tahu ilmunya itu adalah hari keempat dia baru sampai ke bumi. Satu hari 24 jam, satu hari 1 malam. Kalau 4 hari, 4 kali 24. Menunjukkan betapa jauhnya matahari yang kita saksikan setiap hari. Ilman bi anad dau, atas dasar bahwa cahaya yasiru bisurat, berjalan dengan kecepatan 300.000 kilometer fisania al-wahidah, dalam 1 detik. Wa yasilu ilal qamar, dan dia mencapai bulan fisania wasulus, 1/3 detik. Wa yajri haulal qura al-ardiyah, berputar sekitar bumi fisania wahidah, 1 detik. Nahwa samani marrat, selama 8 kali putaran. Wal mirrikh, ya ini nama bintang. Yab'udu 'anil ardi, sementara birrikh bintang atau planet gitulah. Ya. Jaraknya dari bumi 256 juta mil. Waqad atlaqat Rusia mukukan ilal mirrikh. Sementara Rusia pernah melepaskan mukuk, mulanya kapsul, tapi satelit ya, ilal mirrikh, kepada planet Mars ini Ustaz ya. Mirrikh ini planet Mars. Bisa ya, bisa jadi mirrikh ya, saya nggak mencocokkan itu. Yasilu ilaihi fi muntasif am, sampai ke sana itu pada tahun 88, setengah ilaihi fi muntasif, pertengahan tahun 1990 itu dilakukannya. Wa aqsamallahu bihazihil kawakib. Baru ujungnya nih. Allah bersumpah dengan gugusan bintang-bintang itu. Haitsu nitobiha taghirat fil ardi. Di mana kemudian memberi tanda, maksudnya pengaruh terhadap perubahan yang ada di bumi, dihululil kawakib fiha, dengan adanya bintang-bintang tersebut. Tuh Allah sumpah. Ya, slide berikutnya. Al-yaumil mau'ud yaumul qiyamah. Dimaksud yaumil mau'ud adalah hari kiamat. Wa syahidi wa mashhud asyahid fi dzalikal yaum ala ghairihi minal khalaik. Yang dimaksud syahid di situ adalah orang yang menyaksikan hari itu, hari kiamat. Ala ghairihi, atas yang lainnya, berupa makhluk-makhluk. Paham maksudnya? Kita umpamanya menyaksikan. Maka pada saat yang sama, yaitu pada hari kiamat, kita juga menyaksikan makhluk-makhluk lain ya, yang mengalami kiamat. Wal mashhud alaihi ma yushhadu bihi syuhud alal mujrimin.
Dan yang dimaksud dengan masyhud adalah yang kita saksikan sebagai objek. Apa itu al-mujrimin? Orang-orang yang durhaka, yang berbuat dosa minal jaraim allati fa'aluha, yang mereka lakukan bisyuhud anfusihim, yang mereka saksikan dengan diri mereka. Dalam konteks ayat ini, surat ini, apa itu yang mereka saksikan berupa perbuatan? Ashabil ukhdud, yaitu kelompok ukhdud. Jadi kelompok ukhdud membakar umat Islam, dia menyaksikan. Maka dia syahid. Sementara orang beriman itu disaksikan, dia masyhud. Allah bersumpah, wa syahidi wa masyhud. Au bi ghairihim, bisa juga yang selain itu disaksikan juga. Oke, wa hadza huwal ashah. Inilah yang lebih benar dari firman Allah yang berbunyi wa syahidi wa masyhud. Awil anbiya asyahidin ala umamihim. Atau bisa juga makna syahid wa masyhud adalah para nabi. Nanti hari kiamat mereka itu dipanggil untuk menyaksikan umat masing-masing. Au makhluqatillah az-zahirah, atau ciptaan-ciptaan Allah yang konkret, yang zahir, allati hiya amilus syahadah, yang menjadi faktor syahadah, kesaksian. Apa maksudnya? Wa syahidi wa masyhud, yang menyaksikan dalam konteks ashabul ukhdud adalah itu orang-orang yang membakar. Sementara orang beriman itu masyhud, disaksikan. Kemudian bisa juga dimaksudkan wa syahid, demi yang menyaksikan, yaitu para nabi. Wa masyhud, yang disaksikan, yaitu umatnya. Tapi kemudian di sini diterangkan juga dimaksud wa syahid adalah ciptaan-ciptaan Allah yang zahir. Yang zahir itu hiya amilus syahadah. Dia juga sebagai saksi. Paham maksudnya itu? Nanti bersaksi. Tangan bersaksi, kaki bersaksi, mata, telinga bersaksi, bahkan bumi bersaksi. Cuma dibahasakan dalam Al-Quran, bumi bersaksi ngomong. Iya, pada hari itu tanggal segitu, kakinya ada di sini, kata bumi begitu. Nggak bisa bohong dia. Itu bersaksi. Masuk kategori wa syahidi wa masyhud. Bumi yang syahid, sementara kita yang masyhud lagi dilaporin. Itu. Kita bahkan saksinya lagi, yaitu emang diperintah oleh Allah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi bergoyang, goncang, segoncang-goncangnya. Wa akhrajatil ardu asqalaha, bumi melemparkan isi perutnya. Qalal insanu malaha, manusia berkata, ada apa ini? Terus yauma idzin tuhaditsu, tuh pada hari itu bumi ngomong. Tuhaditsu, bercerita, akhbaroha, tentang peristiwa yang terjadi di permukaannya. Iya. Nah, itu juga bumi sebagai saksi. Iya. Adalah ala tamamil qudrah al-ilahiyah. Semuanya menunjukkan kesempurnaan kuasa Allah. Wa azmi al-hikmah. Besarnya hikmah. Pelajaran dan ilmu. Wa hiya masyhuda aidan. Semua itu disaksikan. Likulli nazir ilaiha. Bagi semua yang memandang. Wa qala al-aksarun asyahid yaumul jum'ah. Dimaksud asyahid dalam ayat wa syahidi wa masyhud. Syahid artinya hari Jumat. Fa innahu yashhadu. Kenapa? Karena hari Jumat menyaksikan bil amal. Amalan kita. Kita beramal pada hari Jumat. Oh iya, malam Jumatnya dia tahlil. Dia baca Yasin. Dia berdoa. Tuh, maka nanti di akhirat dalam ayat ini dia bersaksi. Ya Allah, saya bersaksi. Saya melihat orang ini. Dia ngapain pada malam Jumat, gitu kurang lebih. Wal masyhud yaumu Arafah. Sementara masyhud
itu hari Arafah. Alladzi tashhaduhun nas, yang disaksikan oleh manusia dan para malaikat. Udah kebayang itu maknanya. Kalau masyhud adalah hari Arafah. Pada hari Arafah umat Islam berwukuf. Tuh, Allah berkata, malaikatku, tuh lihat. Dulu kamu yang mengatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, tuh lihat, saksikan. Di Arafah semuanya bertasbih, bertahlil, bertahmid, bertalbiyah. Tuh, maka dia disaksikan itu hari Arafah. Qutila lu'ina wa huwa jawabul qasam. Itu adalah jawab qasam bitakdir laqad. Iya. Buka laqad kutila gitu. Kutila ashabul ukhdud, takdirnya laqad kutila. Ashabul ukhdud, ukhdud asyak. Syak itu membelah. Al mustatir, mustatil, panjang. Galian lubangnya, paritnya panjang. Al mahfur, yang digali, fil ardi, di tanah, permukaan bumi. Wa jam'uhu akhadid. Jamaknya akhadid. Jadi ukhdud itu mufrad. Wa ashabul ukhdud kaum jabbarun, para penguasa yang diktator, ahroku, membakar. Jamaah minal mu'minin, sekelompok orang beriman, fi ukhdud, yaitu di dalam lubang, fi Najran, di Najran. Najran di mana? Di Yaman. Ba'da'an auqadu, setelah mereka menyalakan di dalamnya naron azimah, api yang besar. Summa alqauhum fiha, kemudian dilempar tuh orang beriman ke dalamnya. An-nari dzatil waqud ay al-ukhdud al-mustamil, artinya lubang-lubang yang berisi api, zatil waqud, yang berkobar panas. Aimatu qadubihi, yaitu sesuatu yang dibakar. Wa huwa wasfun laha bil azamah. Jadi an-nari dzatil waqud itu penggambaran tentang lubang yang luar biasa besar, wa kasrah, dan banyak. Jadi ada berapa tempat gitu. Wa kasra ma yartafi'u bihi lahbuha, di mana gejolak apinya itu sampai tinggi. Iya. Berikutnya ya. Idhum 'alaiha qu'ud. Ay qa'idun 'ala hafatin nar. Sementara mereka ashabul ukhdud itu menyaksikan di pinggir lubang. Tentu dari jarak yang aman barangkali ya. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minin syuhud. Terhadap apa yang mereka lakukan kepada orang-orang beriman, syuhud. Nyaksikan dengan mata kepala, karena memang mereka pelaku. Wahum hudur ala ta'zimil mu'minina billah. Mereka menghadiri siksaan yang mereka timpakan kepada orang beriman kepada Allah. Bi'ilqa finnar, yaitu dengan melemparnya ke dalam api. Illam yarji'u an imanihim, kalau mereka tidak mau melepas iman. Wa yashhaduna ala ma yaf'aluna yaumal qiyamah. Sementara kemudian pada hari kiamat justru orang-orang beriman menyaksikan apa yang mereka lakukan. Hina tashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim. Ketika lidah dan tangan mereka bersaksi. Wabana komu ay ankaru, mereka tidak ingkar. Wa abu, mereka tidak mengaibkan, tidak celak. Paham maksudnya? Wamana komu ay wama ankaru, mereka tidak mengingkari. Wa abu, tidak menjelekkan gitu. Al-Aziz Al-Ghalib, yang maha menang. Alladzi yakhsha iqabahu, alladzi ghalib, alladzi yukhsha iqabuhu, yang sangat ditakuti iqabnya. Wala yughlab, tidak ada yang mengalahkan. Al-Hamid, maknanya Al-Mahmud, yang terpuji. Ala ni'amihi, atas nikmatnya, pemberiannya. Wa ala kulli hal, dan atas apa saja. Walladzi yurja sawabuhu, itu dia Hamid, yaitu yang diharapkan
pahalanya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah atas segala sesuatu sangat tahu, menyaksikan. Syahid, alim, tahu. Wa huwa lil isy'ar. Allah pakai sebut-sebut begitu lil isy'ar, untuk menimbulkan rasa bima yastahiqu ayyu'min bihi wa yub'id. Dengan rasa, dengan sesuatu yang berhak diimani itu, dan sesuatu yang berhak dijauhi, itu kurang lebih. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Pak Jamal. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Bagi jamaah yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, silakan. Iya. Udah pas mau nanya Ashabul Ukhdud apa? Jadi Ustadz itu tokoh Ashabul Ukhdud itu kan orang-orang yang tidak suka dengan Islam, mengatakan. Iya. Apakah Mufasir itu mendapatkan pada saat itu siapa tokohnya, atau sifatnya umum, Ustaz? Ya, udah. Gimana, Ustaz? Ada tokoh-tokohnya jelas di zaman siapa, tapi kan saya nggak hafal. Oh gitu. Bahkan ada secara khusus ceramahnya pakai bahasa Arab terkait dengan pertanyaan siapa itu Ashabul Ukhdud, di zaman siapa. Nah, rinci, saya nggak menguasai. Iya. Yang jelas ya di zaman dulu sebelum zaman Nabi Muhammad. Iya. Jadi tokohnya tidak diungkap, Ustaz. Jadi diungkap dalam Al-Quran tidak. Tapi banyak riwayat, berdasarkan riwayat itu di zaman itu yang jadi raja siapa, apa agamanya. Sementara pada saat yang sama ada masih pengikut Nabi Isa yang beriman dengan agama tauhid. Maka disebutnya di situ wa manaqomu illa ayyuminu billah, orang-orang beriman. Ya, orang beriman pra Nabi Muhammad. Allah informasikan tentang cerita itu di dalam ayatnya, maka tidak mungkin hoax. Itu hak. Daerah mana di Yaman? Persisnya di mana? Di Najron. Tuh. Apa namanya? Najron ya. Nah, Najron saya cerita banyak, artinya sedikit tahu tentang Najron ketika turun surat Ali Imran. Ada pendeta Najron itu udah zaman Nabi Muhammad. Mereka sengaja datang ke Madinah, terdiri dari 60 orang, dari 60 itu ada 12 orang tokohnya, dari 12 orang itu ada juga 4 yang paling tokohnya, mendatangi Nabi Muhammad sengaja ingin berdebat, berdiskusi terkait ketuhanan Nabi Isa. Gak bisa jawab. Sebab Nabi didikte oleh Allah, itu dalam surat Ali Imran. Akhirnya mereka nggak iman juga, sebab debat mereka itu dalam rangka mengajak Nabi agar beragama Nasrani bersama umatnya. Bukan mencari kebenaran. Ujung-ujungnya nggak percaya juga bahwa itu adalah Nabi Muhammad, yang dibawa adalah agama dari Allah. Akhirnya udah mubahalah hari haknya, mereka nggak pada datang. Karena tahu persis bahwa itu adalah Nabi Muhammad. Mereka tahu persis dalam keyakinan yang sudah mendarah daging, Nabi kalau berdoa lagi mubahalah umpamanya pasti diterima. Pasti itu keyakinan mereka. Maka ketika mereka di zaman Nabi Musa mendapatkan azab, datang kepada Nabi Musa doakan, engkau dijanjikan apabila doa pasti diijabah. Tolong angkat azab ini, nanti aku beriman. Pas sudah didoain,
udah diangkat azabnya, dia nggak beriman. Nah itu makanya kemarin ada perjanjian damai di Palestina, ya itu mau bagaimana dipercaya. Nah watak itu bukan cuma Bani Israel aja, yang suka ikar janji juga udah watak-watak itu, ya betul tidak? Janji lagi, janji mulu. Ya demikian, ada menyebut di sana kata Najron. Iya. Najran. Baik Ustaz, besok kita kapan-kapan ke sana Ustaz, ke Najran. Boleh bareng. Cuma di sana Iya. maaf aja, saya nggak ikut sana, nggak ada Marangi. Iya, bawa dari sini Ustaz. Jadi parit itu memang masih ada Ustaz, berarti sampai sini ya. Masih ada kali ya. Paritnya masih ada kali ya. Paritnya. Nah itu dia, makanya kita ke sono. Ya udah, nanti saya jadi penasaran. Baik, silakan yang lain. Ya, kalau tidak ada. Apa Ustaz? Oh, silakan Bu Hilwani. Berisik nggak Ustaz? Iya. Masuk suara. Ya. Tadi kan wamanakomu artinya apa Ustaz ya tadi? Wamanakomu. Dendam. Mereka Dan? tidak dendam. Oh, mereka tidak dendam. Ya. Dan mereka tidak dendam kecuali gitu ya Ustaz ya. Kecuali karena, nah itu enaknya. Kecuali karena mereka beriman pada Allah gitu. Ya. Dengan kata lain, karena mereka tidak mau melepas iman. Oh iya. Jadi tadi apa tadi? Takkid ya Ustaz ya. Iya Ustaz. Makasih Ustaz. Ya. Baik. Mau nanya juga satu. Silakan. Ya. Ustadz, mungkin tergantung dari kalimatnya ya, bahwa ashabul Uhdud itu bisa berarti si korbannya itu yang dimasukkan ke dalam lubang, atau yang menggali paritnya itu, yang menggali lubangnya, tergantung dari kalimatnya ya Ustadz. Iya, bagus. Tapi dalam konteks ini isyaratnya ashabul Uhdud itu yang menggali. Oh, yang menggali ya. Pelaku. Pelaku. Sohibul bait. Itu tuan rumah, bukan tamu. Ashab dari sohib. Ashabun nar. Nah itu baru. Yang apa namanya, ashabu jahanam. Ashabun nar. Itu baru yang masuk. Tapi kalau dalam konteks Uhdud, nah itu raja-raja zalim. Yang diktator. Ya. Yang memaksa rakyatnya untuk. Iya, bagus. Iya, syukran Ustaz. Baik, ada lagi pertanyaan? Tidak ada Ustaz kayaknya. Apa Sukoco? Silakan. Silakan Pak Sukoco. Silakan Pak. Halo Pak. Ya silakan Pak, suaranya belum di ini Pak. Siap. Tes. Saya mohon maaf Pak, suaranya ini tidak terdengar Pak. Mas Koco tidak terdengar jelas. Bisa kedengaran Pak? Ya coba lagi. Ya, ini di surat Makkiyah. Sementara kita tahu di Makkah itu kan periodenya periode peneguhan iman. Tapi ini kok ada konotasi berkonotasi ilmu pengetahuan sayang tentang bintang. Masih belum jelas Pak Sukoco, masih putus-putus. Nah, ini malah hilang. Oh ya. Kali Pak Jamal ya, sinyal apa?
mungkin ada perangkat atau mungkin gimana Pak Sukoco? Pak, suaranya tidak bisa ditangkap dengan jelas, Pak. Oh ya, sekarang Ini. Oke, sekarang ini oke. iya. Karena Oke. ya begini Pak Ustadz, Silakan. ya. Jadi pada periode ini kan surat Makkiyah. Sementara kita tahu pada periode Makkiyah itu Makkah itu pada periode peneguhan iman. Tapi ini saya lihat ada konotasi tentang sains, tentang bintang-bintang. Itu ada makna lain atau apa, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Iya, inti akidah satu Allah. Itu nggak bisa akar itu. Yang kedua hari akhir. Hari akhir itu identik pertama dengan kiamat. Kiamat kebangkitan. Kebangkitan hisab. Hisab terus balasan. Fenomena yang ada menurut kacamata agama itu sangat mengkhawatirkan perbuatan mereka yang musyrik, ingkar kepada kiamat, durhaka, maksiat, pasti akan dibalas. Allah sayang. Maka dikasih tahu, jangan. Ingkar. Di antara keingkarannya, menuduh Allah tidak mampu. Nggak mampu, gimana orang udah mati dikembalikan? Maka dalam rangka memberitahu, menjawab tuduhan mereka, keingkaran mereka, Allah tuh cara Allah. Bukan berkata, aku mampu. Cara Allah apa? Dia tunjukkan kedigdayaannya. Ya, Pak. Itu Karena tunjukkan kan 35-an deh ke sono. sumpah lagi. Dan kedigdayaannya itu adalah ciptaan yang mereka saksikan. Apa itu? Wassama'i zatil buruj. Tuh lihat kedigdayaanku. Buruj secara harfiah turun. Pakai bahasa mereka paham. Luar biasa, nggak ada yang nggak paham. Terkagum-kagum mereka. Baru kemudian para mufasir mencoba mengantarkan, menafsirkan secara lebih rinci. Bukan itu buat kita. Ya. Mereka dulu pahamnya dua aspek bahasa saja. Pokoknya Tuhan bersumpah wal qamar, wasyamsi. Mereka paham betul. Bukan sekedar menyebut matahari, tapi memang ada manfaat matahari yang tak bisa diingkari dalam kehidupan. Oleh karena itu, uraian mufasir yang tadi kita dengar terkait buruj, ada bintang, ada gugusan, ada bumi beredar sekian hari, itu mah untuk menafsirkan buat konsumsi sekarang. Oh, itu dari para mufasir. Benar. Dulu pada ya umat yang dulu menerima apa adanya aja ya, bintang, ada gugusan gitu. Mereka ya paham. Iya. Apalagi ketika dulu surat An-Naba, Allah tuh nggak mampu memberi kebangkitan, nggak mampu membangkitkan orang yang sudah mati. Tapi jawaban Allah apa? Alam naj'alil arda mihada. Bukankah aku ciptakan bumi ini bagaikan buaya? Wal jibala autada. Tuh sama kedigdayaan Allah. Ya Allah, alam besar. Iya, setelah Al-Buruj ini saya lihat itu At-Tariq. Itu juga mengenai bintang. Iya, kiamat. Dan kiamat itu kiamat. Ada yang menerjemahkan At-Tariq itu sebagai bintang yang memukul, bintang pemukul apa gitu. Benar, bisa juga. Sebab secara harfiah toroko itu mengetuk. Iya, itu katanya astronot dari Tiongkok itu mendengar ada bintang-bintang yang suaranya ada keluar suara ketuk-ketukan itu. Terus mereka karena dia Muslim jadi menghubungkan dengan At-Tariq ini kayaknya. Iya, itu penafsiran dia. Berbagai macam cara Allah ya untuk menjadi orang, dia memberikan hidayah kepada orang-orang di pasar. Iya. Saya kemarin lewat pasar itu, pasar
pasar kambing kedengeran ketuk-ketuk juga itu. Itu Pak Jamal ngetuk jemaahnya supaya ikut pengajian ini. Makasih Ustaz. Sama ya. Baik, Ustaz, sudah pukul 9:05 dan sudah tidak ada pertanyaan lagi. Maka kajian ini kita cukupkan sampai di sini dan kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Insya Allah masih di surat Al-Buruj, tafsirnya insya Allah. Kita tutup kajian ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran.